Well, hello everyone. Today's lecture we will discuss about entrepreneurship process. But before we talk about the process, let's try to review what we have got from the previous lectures. Uh, Pada pertemuan pertama ya, saya sudah sampaikan about the discipline of entrepreneurship, bagaimana ilmu kewirausahaan itu dapat mendefine apa yang sudah nampak di screen kita ya, yaitu bagaimana para scholars meramu konsep tentang kewirausahaan dan juga kita juga bisa melihat siapa sih si pelaku entrepreneurship ini. Dari dua hal tersebut ya, dari disiplin ilmu kewirausahaan sampai mereka menyimpulkan tentang bagaimana mereka dapat memahami tentang entrepreneurship melihat dari proses dan juga dari si pelaku. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mendefine who is the entrepreneur, ya, the competitive behaviors ya yang ada pada person yang mampu mengorkestrasi entrepreneurship process. Sementara di bagian entrepreneurship ada kata kerjanya meng-create something new dan impactful kepada society. Nah, dari kedua pengertian ini bisa kita lihat ada kesamaan ya, kata kerjanya itu meng-create dan juga ada proses ya, mengorchestrate. Nah, di sini kita akan lihat apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh si entrepreneurs ya dengan kegiatan kewirausahaannya ini. Nah, sekarang untuk proses yang akan saya diskusikan pada perkuliahan ini ada 5. Pertama itu Timon's Model, ini model dari tahun 1999. Lalu ada fase ke proses kewirausahaan by Hisrich dan juga di buku yang sama saya juga menemukan proses kedua yaitu product evolution, bagaimana kita melihat proses kewirausahaan dari evolusi produk ya. Lalu ada lagi nanti yang keempat itu by Scott Chen, ini yang populer juga ini ya, opportunity exploitations. Dan yang kelima nanti ada model proses kewirausahaan by Suryana. Nah, mungkin Anda bisa lihat dari 4 yang pertama itu semua dari literatur luar, sementara yang kelima itu dari Indonesia ya. Dan saya coba meminta Anda nanti untuk mengkritisi perbandingan antara literatur ini. Mana yang kira-kira cocok bagi Anda bila ingin memulai kewirausahaan. Nah, selain teori ini saya juga akan menjelaskan, saya akan dibantu dijelaskan dengan case ya. Case dari perusahaan yang telah melakukan proses kewirausahaan ini tentunya, dan saya tidak ngambil dari perusahaan besar ya. Hanya perusahaan yang mungkin sebagian dari Anda mungkin sudah tahu ya tentang boundary supply. Uh, Bisa nanti Anda lihat linknya di akhir slide ini. Referencesnya ada saya tampilkan link-link di perusahaan mereka. Kemudian produk apa saja sih yang mereka keluarkan ya, berupa outdoor backpack ya, semacam ya peralatan-peralatan outdoor. Salah satu yang terkenal itu ya ini backpacknya. Lalu yang menarik dari kasus ini, kasus case yang kita pakai ini adalah mereka modalnya tidak saham apa segala macam, tapi yang menariknya lagi populer saat ini yaitu dia pakai sistem crowdfunding ya, pendanaan crowd itu ramai ya, maksudnya crowd. Jadi kalau bahasa Indonesia pendanaan dari publik tapi bersama-sama patungan. Cuma konsepnya ini mirip-mirip pre-order. Nah, nanti mungkin kalau secara untuk membuat Anda ini tertarik, eh, dalam 6 bulan mereka dapat omset hampir 20 miliar ya melalui uh, bisnis proses ini. Nah, kita lihat proses pertama dari Timon's modelnya seperti apa sih? Kita bisa melihat dari case-nya boundary supply ini. Nah, ini dia Timon's model ya, di develop di tahun 1999, Timon sendiri nama orangnya. Di mana dia melihat bagaimana keterkaitan antara the opportunity, tiga hal ya, opportunity, team, and resources
ya, yang menjadi key actors. Dan di antara tiga ini ada semacam proses yang dinamik ya. Bagaimana mereka si entrepreneurs itu bisa menyeimbangkan antara the opportunity, team, and resources. Nah, bentuknya seperti ini. Dari si entrepreneur tersebut sebagai founder dan juga bagian dari timnya juga mengorkestrasi dua hal, yaitu resources dan the opportunity. Dan di tengah-tengahnya ini bagaimana si entrepreneurs tersebut, si founder yang tergabung dalam tim menyelaraskan ya, membalancing antara tiga hal ini. Kekuatan tim, bagaimana dia mengakses resources, dan juga bagaimana dia memanfaatkan the opportunity. Nah, ini kalau misalnya kita lihat hubungannya antara tim dan resources ini lebih kepada bagaimana kita memimpin atau memanage resources tersebut. Ini bisa sumber daya manusia, sumber daya ya input kita ya, dan lain-lainnya. Dan juga kalau hubungannya dengan the opportunity dan teams, ini berbicara tentang kreativitas ya. Tim itu adalah human capitalnya ya, human capital akan berbeda dengan resources di sini nih, sumber daya manusianya. Di sini human capitalnya, di entrepreneursnya. Kita sudah membahas ini di bagaimana kita mendistinguish, membedakan antara entrepreneurs dan human resource ya. Lalu ada di opportunity di sini, bagaimana tim dapat mengenal, mendiscover di opportunity dan bagaimana dia memanfaatkannya, itu berbicara tentang creativities ya. Dan hubungan antara opportunity dan resources ini ngomongin tentang komunikasi. Bagaimana resources yang available, inputnya apa saja, lalu disesuaikan dengan opportunity yang tampak oleh tim. Jadi di sini it's a matter of communications ya, bagaimana mengkomunikasikan antara peluang yang dilihat dan bagaimana mewujudkannya dengan menyeimbangkannya dengan resources. Nah, tiga hal ini bisa kita sebutkan di tengahnya ini ya, ini ngomongin tentang business plan. Bagaimana kita fits and gaps. Bagaimana kalau ada yang kurang di resources, apa yang bisa kita bantu di opportunity dan tim. Itu juga kurangnya di kemampuan tim, resources apa yang kita perlukan. Misalnya di tim kurang dengan finance, mungkin kita perlu merekrut human resource di finance. Ya, ngomongin tentang bagaimana mengatur keuangan perusahaan. Istilah semacam itu. Ya. Kalau resources ngomong exogenous forces, kalau melekat ke tim itu ngomongin tentang modalnya, ya. Tim ini berapa ya? Semacam bersusah payah untuk mencari modal. Di tim ini juga ada cenderung dia akan menemukan tentang uncertainty ya, ketidakpastian, dan juga dia opportunity ambiguity, antara bisakah kita memanfaatkan di opportunity ini. Nah, ini teorinya. Nanti akan kita coba lihat di bagian case-nya si boundary supply. Nah, ini dia kita lihat dari case-nya boundary supply. Ini linknya ya. Boundary supply menggunakan platform Kickstarter sebagai crowdfundingnya untuk project ini. Dan kita lihat apa yang mereka lakukan ya. Oke, pertama kita lihat dari sisi founder ya, yang tergabung dari tim. Ada, ya silakan saja cek nama-nama mereka. Ini ada Brad, ada si Kevin, dan lain, dan ada 3 orang mereka sebagai tim, di mana mereka mencoba untuk melihat the opportunity ya, bagaimana mereka melihat pasar, bukan pasar ya, semacam seperti apa sih orang menggunakan tas itu ya? Ada sebagai komuter, ada yang sampai bawa sepeda atau pergi bepergian jauh ya, naik pesawat, dan juga bagaimana orang menggunakan tas itu bersepeda, ini juga ya, kantor work ya. Lalu ada untuk kamera, berarti untuk yang fotografer ini, dan juga ada yang untuk nge-gym. Bagaimana mereka bisa melihat peluang bahwa orang membutuhkan tas yang satu tas untuk segala hal aktivitas ini gitu. Semuanya cocok gitu. Nah, ini yang mereka coba untuk apa istilahnya, menemukan produk yang cocok untuk dikomersilkan. Lalu mereka juga akan melihat resources ya. Tentunya untuk meraih ya opportunity ini dilinkkan dengan communication, informasi-informasi apa di penjuru dunia ini bisa dia pakai. Ada bahan tas, lalu bagaimana di mana pabriknya, bagaimana warnanya, bagaimana
favorit fitur-fitur favorit dari si yang diperlukan oleh si ini ya, si pasar ya. Eh, Lalu di tengah-tengah ini ada business plan. Bagaimana mereka merencanakan, mengkomunikasikan ini, resources dengan memenuhi ini. Mereka mendesain, membuat prototype, ya. Istilahnya mereka selain business plan, dia juga mencoba fits and gaps, bagaimana mencocokkan. Lalu sehingga mereka keluar dengan moto ya, boundary supply itu berbicara tentang land, water, rock misalnya. Jadi dimanapun tas ini bisa dibawa di daratan, di air, dan juga di bebatuan atau mendaki gunung begitu ya. Lalu problemnya mereka juga di tim, mereka juga susah untuk mencari funding istilahnya. Akhirnya muncul platform yang saat ini lagi sudah lama sih sebenarnya booming ya, Kickstarter dan Indiegogo. Dan ini pada kasus ini kita coba pakai Kickstarter. Bagaimana mereka mencari crowdfunding ya dari eh, si Kickstarter ini sehingga orang tertarik untuk membeli produknya padahal produk itu belum diproduksi. Dan akhirnya mereka mengeluarkan produk, mencocokkan resources, di opportunity, lalu dengan adanya Kickstarter, mereka keluarlah dari kalau misalnya dari link ini ya, Anda bisa ngelihat projectnya ini didanai hingga eh, lebih dari kalau misalnya dari Kickstarter itu saja dia sudah 18 miliar dalam 6 bulan yang dia dapat. Lalu dia produksi sehingga dia berhasil menaikkan nama branding Boundary Supply ini. Nah, ini dari proses Timon's model. Bagaimana tim, the opportunity and resources sama-sama balance ya, sehingga menghasilkan produk yang berhasil. Ya, luar biasa itu capainya kalau misalnya kurang dari 6 bulan dengan 18 miliar rupiah ya, kalau bisa kita rupiahkan itu lumayan. Bukan lumayan, luar biasa. Dan mungkin bisa saja Anda tiru. Nah, ini fase selanjutnya yang saya coba kenalkan. Ada 4 fase berbeda ya yang dikenalkan oleh Hisrich, mulai dari mengidentify the opportunity. Di sini juga ada levelnya mengevaluasi secara sederhana saja, sampai kemudian bagaimana si Hisrich merekomendasikan untuk mendevelop business plan. Real plan-nya untuk bagaimana nanti mengeksekusi ya. Lalu di sini setelah mendevelop business plan, dia akan memikirkan bagaimana merequire atau mendapatkan resources yang dibutuhkan, sehingga ujung-ujungnya ada enterprise venture creations ya, terjadinya perusahaan atau usaha yang komersil. Nah, coba kita lihat bagaimana kasusnya pada boundary supply. Oke, ini dia aspek dari entrepreneurial process menurut Hisrich, mulai dari mengidentify, develop business plan, and resource required ditentukan juga, hingga memanage the enterprise ya. Yang pertama itu ya sama seperti tadi, mengidentifikasi dan mengevaluasi opportunities ya, kira-kira seperti apa produknya dan apa segala macam. Lalu melihat di sini competitive environment-nya, dia sekarang di bidangnya lagi ngapain, lagi bersaing dengan siapa saja. Mungkin kalau misalnya kita Google outdoor backpack ya, mungkin banyak macamnya. Tapi bagaimana mereka mencari keunikan di antara yang banyak ini sehingga dia bisa setidaknya bisa memanfaatkan market niche ya. Market niche itu relung pasar, lubang kecil di pasar yang ingin dipenuhinya. Kira-kira semacam itu. Kita nggak perlu ngomongin tentang pasar yang luas. Coba kita cari gali yang lebih yang lebih nyata dan cuma kecil saja sudah cukup. Kemudian pada bagian berikutnya dia mendevelop business plan ya. Dari business plan ini ada major sectionnya yang bisa Anda lihat di sini. Bagaimana mendeskripsikan industri, bagaimana marketingnya, bagaimana financial plan-nya, production plan-nya, butuh dana dari mana saja, dan segala macam. Dan ini yang nanti kita bahas di perkuliahan ini setelah mid semester ya. Mereka ya mulailah untuk mendesain prototype, bagaimana bentuk produknya, bukan hanya ini ya, marketingnya juga dipikirkan, bagaimana finance-nya, bagaimana mereka merekrut tim, segala macam. Lalu pada bagian ini dia ngomongin tentang resource required. Kalau misalnya saya sempat mengikuti ya kampanye boundary supply di
Kickstarter, bagaimana mereka memanfaatkan uh, kalau tidak salah itu 40 vendor yang berbeda di berbagai mancanegara dan bagaimana mereka mengumpulkannya untuk dieksekusi gitu. Bayangkan dari resleting, dari bahan dari bahan kain, ini ya, kain yang tahan air apa segala macam dengan fitur-fitur yang canggih ya. Magnet apa segala macam itu dari 40 vendor yang berbeda dan bagaimana dia mengorkestrasinya menjadi satu produk yang uh, wow begitu ya. Dari pabriknya, nah pabriknya untuk informasi Anda ini pabriknya di Indonesia loh gitu. Tapi nanti dia balikin lagi ke Amerika, dia jualnya dari Amerika. Ya, ini ya dari bahan, bagaimana dia merekrut tim, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang Indonesia gitu ya, segala macam. Lalu bagaimana tentang funding, mereka pakai Indiegogo dan juga Kickstarter ya, crowdfunding platform. Dan akhirnya setelah proses resource required, mereka mengeksekusinya. Sehingga dapatlah produk, sehinggalah jadilah produk mereka gitu ya. Ini dia, modular system, hal semacam ini dan dipurchase oleh banyak orang. Nah, ini ada proses yang dilakukan oleh boundary supply kalau kita melihat fase-fase proses menurut buku His Rich. Oke, ini dia selanjutnya product evolution process ya. Ini akan saya coba kenalkan ke Anda juga. Ini ngomongin tentang pertama need recognition. Ini mirip dengan identify the opportunity ya. Bagaimana kita merecognize kebutuhan. Oke, untuk lebih jelasnya di sini. Ini fase pertama ya, need recognition. Kita melihat di society itu butuh apa sih gitu. Terus kebutuhan-kebutuhan baru apa yang belum terpenuhi. Nah, di situ kita bermain untuk mencoba menginisiasi inovasi baru ya. Terpikirlah ide kita ya. Di sini kita mencoba mengenerate ide ya. Visi apa yang mau kita penuhi untuk yang ada di sini. Sehingga di fase kedua kita mencoba untuk menginisiate inovasi. Ya, di initiate inovasi ini butuh waktu yang nggak sebentar ya. Dari supply juga membutuhkan waktu yang lama, tidak sebentar ya. Ada proses iteratif ya, berulang-ulang ngomongin tentang teknologi. Kalau ini dia ngomongin tentang bikin minuman, berarti ngomongin tentang fluid mechanics dan elektroniknya apa-apa saja. Bagaimana mereka membuat prototype sehingga pada fase ketiga mereka sudah siap untuk menginvent, mempromot penemuannya. Prototype-nya udah jadi dan siap untuk masuk ke fase pengembangan. Ya, di masa pengembangan ini mulai dari modeling, planning, mulai dari prototype mungkin kita belum melihat sisi komersilnya seperti apa, sampai dia ngomongin tentang marketing, funding, financing. Dari sini dia baru ngomongin tentang crowdfundingnya itu Indiegogo, Kickstarter, marketingnya melalui Facebook Ads, manufacturingnya di Indonesia, dan bagaimana planningnya, bagaimana mengumpulkan sumber bahan baku input itu dari berbagai macam negara yang dari 40 vendor yang berbeda itu luar biasa ribetnya ya. Sehingga di fase kelima dia udah masuk di level industrial, sudah siap dipasarkan. Dan dari sini dia masuk lagi ke pasar. Nah, di pasar ada lagi nggak prosesnya? Tunggu dulu, di proses kelima ini dia menghasilkan ya. Kalau misalnya Anda bisa lihat di fase pertamanya mereka itu produk yang terkenal dari mereka itu Prime System ya. Back yang pertama ini versi pertama Prime System ya. Kemudian dia ngelihat ini udah masuk ke industrial, ada yang komentari mahal, terus apa segala macam. Oh, ternyata dia merecognize lagi kebutuhan baru. Sehingga mulai lagi dia recognize ya, berulang lagi. Ini masuk dia ke level industrial, ada proses dia mengulangi recognition, initiate innovations, price to invent, development industrial, dan muncul lagi di sini initiate innovation dan mengkomersilkan produk yang kedua, Air Pack, lebih murah dan dibandingkan ya ini lebih murah dibandingkan yang pertama karena fiturnya dijadikan modular. Jadi bisa dilengkapi kalau misalnya mau tambah-tambah apa segala macam gitu ya. Yang namanya istilah modular ya. Lalu berulang lagi iteratif ya, berulang lagi sehingga dia muncul bukan hanya sekali ini kegiatan ini berulang-ulang sehingga dia memunculkan produk-produk lainnya ya, versi-versi backpack yang lainnya.
Nah, ini product evolution process ya, product evolution process, bagaimana dia menyesuaikan dengan tren. Ini dipengaruhi oleh tren, dipengaruhi oleh selera konsumen, teknologi juga mempengaruhi di sini, sehingga recognize kebutuhan-kebutuhan baru itu lebih kencang di sini. Kalau misalnya di negara-negara yang dimana informasi sudah mulai maju gitu ya, sehingga banyak produksi yang mereka hasilkan. Nah, semakin banyak ini berputar, nah ini semakin ya semakin menunjukkan ya, kalau kita lihat si entrepreneur itu kan melakukan iteratif entrepreneur proses. Jadi ada kegiatan-kegiatan proses kewirausahaan yang berulang-ulang dipakainya, sehingga dia menghasilkan produk-produk komersil yang bervariasi, macamnya banyak-banyak, banyak sekali gitu. Nah, kalau kita lihat ya, perhatikan apa yang sudah dilakukan oleh Bandari Supply. Yang pertama, yang awalnya dilakukan itu pasti mencoba merecognize kebutuhan baru. Dari situ maksudnya dia mencari peluang-peluang baru, di mana melihat aktivitas atau tren yang terjadi sekarang. Fotografer perlu tas yang bukan hanya meletakkan apa istilahnya, device mereka gitu ya, tapi bisa dibawa kerja dan juga bisa dibawa pergi naik pesawat dan segala macam ya, pergi traveling ke luar kota, keluar daerah, apalagi ke gunung atau ke laut gitu ya, yang tahan air. Dan si Boundary Supply ini melihat, sehingga dia mencoba mengevaluasi, melakukan planning ya, membuat prototype ya, semacam ini. Dan ini yang dilakukannya di tahap evaluasi ya. Kemudian ini kan butuh dana gitu ya. Lalu dia pakai platformnya Kickstarter dan Indiegogo. Ya, bisa Anda lihat sini dolarnya. Kalau misalnya di Kickstarter itu yang Prime System ya, yang versi tasnya versi pertama itu dapat omset 700.000 dolar ya lebih. Ini 10 miliar. Lalu di yang keduanya ini 1.200.000 sekian. Ini 18 miliar rupiah ini. Bukan hanya Kickstarter, dia juga pakai platform Indiegogo. Sementara di Indiegogo proyek pertama itu lebih banyak, lebih besar ya, 1.100.000 ya. Dan ini 1.400.000. Berarti ini lebih dari 20, mungkin udah sampai hampir 40 miliar kali ya omset yang mereka lakukan. Bayangkan kalau misalnya sudah dapat ini, Anda sudah bisa mengeksekusi, bahkan Anda sudah bisa mengestablish ya. Ini pada saat dia mengeksekusi lalu mendelivernya ke orang, ya mereka untuk tahap berikutnya dia sudah bisa mendevelop websitenya sendiri, perusahaan sendiri. Ya pada saat itu dia sudah mulai stabil ya, establish gitu ya. Sehingga dia untuk berikutnya merecognize lagi kebutuhan, ini prosesnya berulang. Dan dari proses yang berulang ini mungkin dia sudah, oh udah ini mungkin saja dia Kickstarter dan Indiegogo sekarang sudah nggak pakai lagi karena sudah establish di perusahaannya sendiri. Dia bisa memasarkan dari websitenya tersendiri. Jadi dia sekarang bukan hanya 2 tasnya tapi udah macam-macam. Dan ini proses yang terjadi berulang. Dari prosesnya ini kita kan bisa mengevaluasi juga ya, step-step mana yang sudah tidak perlu kita gunakan lagi. Nah, ini kalau bisa kita lihat, ini dia mendiscover dulu ya, discover, mengevaluasi opportunity di sini, mencoba mengeksploitasinya, bagaimana dia mendapatkan funding dan juga mengkomersilkan produknya. Dan ini proses yang berulang terus. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini model dari Scott Shen. Nah, ini dia proses dari Scott Shen ya. Mendiscover the opportunities, evaluate, and exploit. Seperti contohnya boundary supply. Nah, untuk perkuliahan berikutnya, kita sudah selesai untuk yang proses entrepreneurship ini. Untuk yang kelas berikutnya, saya akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana sih kita bisa atau dengan baik ya mendiscover the opportunity. Ini kan saya akan coba gali dari bukunya His Rich ya. Lalu untuk yang tahap berikutnya evaluasi. Evaluasi ini ngomongin tentang business plan. Nah, business plan ini setelah mid semester di perkuliahan ini yang ditawarkan oleh perkuliahan ini. Dan kemudian di level eksploitasi ini sebenarnya Anda sudah bisa masuk ke praktek. Untuk di kelas ini ada materinya. Cuma untuk praktek nanti akan mengambil mata kuliah praktek kewirausahaan. Ya. Dan ya inilah dia 4 proses
kewirausahaan, mulai dari Timmons, Hisrich, dan juga punyanya Scott Chen. Nah, saya juga mungkin saya tidak akan terlalu banyak berbicara tentang ini. Ini adalah model proses kewirausahaan dari salah satu buku kewirausahaan ya, itu yang ditulis oleh Suryana, bahwa proses kewirausahaan itu mulai dari tantangan kreatif apa segala macam sehingga wirausahaan ini sukses. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat di sini, ini melihat proses itu dari bagaimana si berkembangnya si pelaku ya. Cuma untuk proses yang kelima ini saya serahkan kepada Anda, bagaimana Anda mencoba melihat atau melihat case-case apakah benar terjadi proses tersebut di ini ya, di aktivitas kewirausahaan. Dan saya harap mungkin Anda bisa mengkritisi model kelima ini dengan 4 model sebelumnya. Apa yang berbeda ya dari kelima proses ini, begitu ya. Khususnya 4 proses tersebut terhadap proses dari literatur dari Indonesia. Oke, itu dia pemaparan ya. Kita mungkin bisa saja nanti diskusi di Google Classroom. Silakan sampaikan pertanyaan ataupun mungkin komentar terkait tentang proses kewirausahaan, khususnya bagi Anda yang mungkin yang tertarik untuk mengkaji model yang diperlihatkan oleh Suryana ya. Dan untuk menutupnya ini saya seperti yang saya janjikan di slide pertama, ini ada internet source ya. Bagaimana kalau misalnya Anda mau melihat case tentang boundary supply itu apa, bisa Anda cocokkan apa yang saya eh, jelaskan dengan mengakses website resmi mereka. Dan juga saya juga di sini memperkenalkan crowdfunding, platform crowdfunding, ada Kickstarter dan Indiegogo. Di sini banyak sekali eh, produk-produk unik yang nggak Anda temui di ini, di marketplace yang lainnya. Eh, bisa bisa saya lihat di sini banyak juga brand-brand yang sekarang sudah terkenal itu bisa mereka mulai dari Kickstarter dan Indiegogo. Dan ini bisa jadi Anda bisa praktekkan sendiri dengan teman-teman Anda, mana tahu Anda punya produk yang kira-kira fundingnya masih terbatas, Anda bisa coba dengan modelnya Kickstarter dan Indiegogo. Oke, sekian. Sampai jumpa di materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana kita mengenal peluang ya, peluang berusaha dengan baik.